Di mana memang jika ternyata dia mengakui apa yang dinyatakannya, maka dia harus membuktikan. Pembuktian secara terbalik jika memang hal itu dia peroleh dari trading ini tadi. Bukakan, dipastikan upaya untuk meringankan ini akan muncul. Karena saat ini pun pihak Doni Salmanan yang sudah divonis 4 tahun pun itu masih ingin mengajukan banding. Saya nggak pernah bisa mengerti. Apakah dia benar-benar merasa bahwa dirinya tidak bersalah? Apakah dia memang tidak akan tahu bahwa di akhirat sana nanti? Maka hati-hati, hal seperti ini akan terjadi. Sekarang pun masih tetap terjadi. Skema Ponzi. Halo saya Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Di akhir tahun ini kita dikagetkan dengan berita vonis yang diberikan kepada Doni Salmanan yang hanya 4 tahun dari tuntutan 13 tahun yang dituntutkan oleh jaksa penuntut, dan ini sangat berbeda dengan apa yang diterima oleh Fakar Rich dan juga Indra Kents, yang keduanya akhirnya dipidana dengan 10 tahun penjara dan menimbulkan rasa ketidakadilan di antara tidak hanya para korban, tetapi juga kita semua yang menonton dan menyaksikan bagaimana drama ini terjadi. Ditambah lagi dengan dikembalikannya sebagian besar dari aset Doni Salmanan, bahwa tuduhan atas tindak pidana pencucian uang itu tidak bisa dibuktikan, dan bagaimana peraturan tentang robot trading atau kejahatan di bidang finansial yang seperti ini yang belum diatur dengan undang-undang. Akan seperti apa kira-kira kelanjutannya? Akankah ini akan berhenti sampai di sini? Karena Doni Salmanan meminta banding, dan juga sepertinya jaksa penuntut pun ingin mengajukan banding. Akankah ini akan berakhir dengan pidana yang lebih lama? Ataukah malah akan berakhir dengan pidana yang akan lebih sebentar? Dan apa betul ada dugaan permainan di belakang ini semua? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Yang pertama, saat terus kemudian vonis ini dijatuhkan, ini kayak sudah kuduga momen. Orang-orang itu kayak, lah seperti ini nih yang ditakutkan, seperti ini yang dikhawatirkan. Kekhawatiran bahwa vonis yang diturunkan ini jauh dari apa yang dituntutkan, yang mana biasanya lazimnya itu 2/3. Sehingga kalau dituntutkannya ini 13 tahun, ya biasanya akan 8-9 tahun itu pasti akan dialami. Tapi kali ini itu sangat jauh, sehingga kalau 4 tahun saja ini ada di pengadilan negeri, maka saat nanti banding kepada pengadilan tinggi, sangat mungkin ini akan dikurangi lagi. Dan jika dikurangi misalkan jadi 2 tahun, dipotong lagi saat dia sekarang ini di luar tahanan dan sebagainya, mungkin saja sebelum nanti ganti presiden, Doni Salmanan akan bebas dan tidak menghalangi dia akan melakukan hal-hal yang diduga selama kemarin ini dilakukannya. Dan ini tentu saja menimbulkan banyak sekali ketidakpuasan, banyak sekali kecurigaan, banyak sekali tuduhan yang bahkan ini juga dipertanyakan oleh lawyer sekelas Bang Hotman Paris. Ada sebuah dialog di dalam sebuah acara televisi antara Bang Hotman dengan pembela atau lawyer dari Doni Salmanan, di mana salah satu pertanyaannya adalah apa yang dilakukannya di balik dinding. Nah, ini kalian harus cari, kalian nonton, dan ini cukup menarik. Walaupun akhirnya pasal 45 yang dituduhkan ini itu terbukti bahwa Doni Salmanan di sini menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian, tapi anehnya mengapa harta yang dia kumpulkan ini tadi tidak dikembalikan kepada para korban. Ini disinyalir adalah karena adanya sebuah keputusan hakim yang mengatakan bahwa apa yang saat ini disita itu ternyata adalah harta yang bukan didapatkan karena melakukan apa yang disebut sebagai penyebaran berita bohong itu tadi. Nah, apa yang terjadi di sini? Ternyata kalau secara hukum, ya secara hukum semuanya akan baik-baik saja, karena mereka menyatakan bahwa apa yang saat ini disita ini tadi bukan didapatkan dari apa yang diberikan oleh orang-orang yang memberikan atau dari sebuah jasa afiliasi yang dilakukan oleh Doni Salmanan. Ditegaskan bahwa harta yang diperoleh ini adalah harta yang didapatkan oleh Doni Salmanan melalui trading yang dia memang akhirnya menangkan di sini. Nah, tapi jika memang seperti itu, akankah ini masuk akal? Karena kartu judgment di sini mempertanyakan, apakah mungkin seorang hanya lulusan SD yang tadinya bekerja sebagai seorang juru parkir dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya tiba-tiba menjadi mahir dan pakar di dalam dunia pertradingan? Maka pertanyaan adalah seharusnya mengapa hakim ini tidak diminta untuk menerapkan pasal 77 dan 78, di mana memang jika ternyata dia
mengakui apa yang dinyatakannya, maka dia harus membuktikan. Pembuktian secara terbalik jika memang hal itu dia peroleh dari trading ini tadi. Bukakan aplikasinya dan suruh dia trading. Kalau dia ternyata bisa menghasilkan uang yang seperti yang dia hasilkan, dia klaim itu tadi, maka ini adalah sesuatu yang masuk akal. Dan saya bertaruh, Doni Salmanan pasti tidak akan bisa melakukannya. Karena gosip-gosip dan dugaannya adalah saat dia melakukan trading, ini konon katanya ada dugaan bahwa aplikasinya ini melakukan sebuah modifikasi agar dia ini menang. Tapi tetap secara hukum hal tersebut memang betul adanya, bahwa ini bukan diperoleh dari afiliasi. Tetapi jika memang terbukti dia tidak bisa melakukan, maka ini kan bisa dijadikan sebuah tuntutan yang baru. Nah, kelemahannya mungkin akan di sini. Perlu waktu lebih lama lagi mengumpulkan berkas, melakukan penuntutan, dan saat itu terjadi mungkin saja dia mungkin sudah tidak akan ada di sini lagi. Maka memang perlu mungkin saja pengacara sekelas Bang Hotman atau putranya untuk bisa menangani hal seperti ini. Sehingga tidak ada ketimpangan seperti apa yang dijatuhkan kepada Indra Kents dan juga Fakhar-Ridz di Medan sana. Yang saya lihat lagi di sini adalah bagaimana banyak sekali orang-orang yang masih mendukung Doni Salmanan, di mana brand image-nya ini masih sangat kuat dibandingkan dengan dua partner yang lain ini tadi. Doni Salmanan karena konten-konten berbaginya dan bagaimana image bahwa dia ini seseorang agamis dan sebagainya, ini membuat banyak sekali fans fanatik yang mendukung dan berharap bahwa dia akan bisa dibebaskan dari kesalahannya. Maka apa yang terjadi? Kalau saya pikir ini memerlukan sebuah tindakan yang memang sedikit berbeda atau mungkin banyak. Yang pertama mungkin salah satunya adalah dengan menarik dan memblok semua konten-konten lama Doni Salmanan di channelnya. Karena image tersebut termasuk ke dalam sebuah berita bohong yang juga disebarkan. Bagaimana dia memperoleh itu semua, kehidupan yang dia dapat, dan bagaimana dia membagikan itu ke orang-orang yang walaupun membagikannya itu niatnya baik, tetapi kita tahu bahwa karena konten tersebut banyak orang-orang yang terus kemudian menjadi simpati, dan ini termasuk pengalihan yang kalau menurut saya juga harus diperhatikan oleh penegak hukum yang ada di Indonesia. Ada baiknya konten tersebut di hold dulu, tidak ditayangkan, karena hingga detik ini jika kita ketik Doni Salmanan maka kontennya masih bisa ditonton dan banyak sekali simpatisan yang masih menonton konten yang bersangkutan. Hati-hati, karena apapun yang ada di situ sangat mungkin akan bisa membiaskan penilaian kita semua. Dan sangat disayangkan jika ternyata hukuman yang diberikan ringan ini karena akan tidak menimbulkan efek jera, yang mana jika ini memang terjadi maka sangat ditakutkan dan disayangkan orang-orang sejenis akan mengulangi dan melakukan hal yang sama. Kalau cuma di penjara seperti itu, nggak apa-apa dapat uang puluhan miliar, di penjara cuman ya nggak akan 4 tahun juga kan, kalau dijalani mungkin hanya 2,5 tahun, kemudian keluar dan jadi seorang miliarder. Maka agar orang-orang ini tadi akan berpindah mindset, agar mereka tidak seperti itu lagi, agar mereka ini mau untuk menyeberang hijrah kepada sesuatu yang lebih baik dan tidak mengalahkan segala cara, maka perlu dilakukan sebuah upaya yang kalau menurut saya harus sangat diperhatikan, menghalangi hal serupa tidak terjadi dan melindungi orang-orang yang tidak mengetahui hal seperti ini akan berpotensi menjadi korban di kemudian hari nanti. Apakah yang akan terjadi dengan Doni Salmanan? Bagaimana pernikahannya dengan Dinan Fajrina? Kita akan bahas nanti. Dan apakah memang harus dikembalikan kepada korban? Saya pikir ini adalah satu hal yang memang harus dilakukan agar bisa mendapatkan simpati dari masyarakat. Apakah akan dikembalikan sepenuhnya atau tidak? Maka ini pun harus dipertanyakan. Karena bisa saja di korban-korban ini pun adalah orang yang mengajak temannya juga. Nah, mungkin saat ini diberikan, harus dibuat sebuah paguyuban dan memang didistribusikan pada orang yang memang berhak dan membutuhkan. Ingat, hal seperti ini juga ada ketok tular di dalamnya, dan orang yang mengajak ini juga sangat-sangat tidak bertanggung jawab dan bisa saja mereka bisa jadi sudah tahu ini akan terjadi. Lalu akan bagaimana? Akankah ini akan disidangkan kembali? Saya pikir sih iya. Di pengadilan tinggi ini akan terjadi, dan sidangnya pun ini akan jadi sidang yang kalau menurut saya akan menjadi satu hal yang harus kita perhatikan, karena jika kita tidak memberikan perhatian, ini sidang yang akan berlangsung seperti kemarin. Begitu saja lolos, terus kemudian sudah dijatuhkan, dan kita akan kehilangan momen keadilan yang memang kita butuhkan. Maka dari itu kita harus kawal, kita harus ingat, dan kita harus terus sorot ini tadi, agar apa yang terjadi tidak merugikan banyak orang dan lebih banyak orang lagi. Dipastikan upaya untuk meringankan ini akan muncul, karena saat ini pun
pihak Doni Salmanan yang sudah divonis 4 tahun pun itu masih ingin mengajukan banding. Saya nggak pernah bisa mengerti. Apakah dia benar-benar merasa bahwa dirinya tidak bersalah? Apakah dia memang tidak akan tahu bahwa di akhirat sana nanti ini semua akan harus dipertanggungjawabkan? Dan saya ingin bertanya pada kalian semua para pendukungnya, apakah kalian tetap mengizinkan seseorang yang diduga melakukan penipuan atau pencurian ini akhirnya dilepaskan hanya karena dia membagikan sebagian uangnya dengan cara agamis dan juga membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan? Apakah ini akan otomatis mencuci semua dosa yang ada di dalam caranya dan menghalalkan semua uang yang didapatkannya? Dan akankah pernikahannya akan terus? Kalau menurut saya sih, jika memang yang wanita ini tadi tetap ingin dibutakan oleh semua image tentang suaminya ini tadi, silahkan. Maka dia harus menutup logikanya. Dia mungkin akan juga perlu untuk menutup telinga dan juga matanya dari korban-korban yang akan terus mengejar mereka. Dan tetap berpegang kepada fantasinya bahwa suaminya ini adalah seseorang yang mulai hidupnya dari bawah, terus kemudian berjuang, mempelajari trading dan terus kemudian menjadi jagoan di situ dan terus kemudian menjadi seseorang yang sangat inspiratif seperti sekarang. Sebenarnya ini semua sangat mudah. Suruh dia melakukan trading yang sebenarnya. Akankah mendapatkan keuntungan atau tidak dari situ saja? Sebenarnya akan membongkar semua yang dilakukan dan ini akan serta-merta membawa kenyataan yang sebenarnya di hadapan kita semua. Tapi untuk saya ini semua harus tetap disidangkan dengan seadil-adilnya dan kita harus mengawasi. Karena jika tidak, maka sebenarnya keadilan jalanan ini yang akan sangat mungkin untuk dilakukan dan ini sangat ditakutkan akan bisa terjadi. Orang-orang yang merasa kehilangan, orang-orang yang sangat tidak puas dengan kejadian ini akan bisa melakukan apapun. Ingat, orang-orang ini adalah orang-orang yang desperate. Ini adalah orang-orang yang sudah kehilangan apapun yang dia miliki dan bisa jadi mereka nekat melakukan sesuatu yang tidak diharapkan. Maka sebenarnya keadilan di sini adalah untuk melindungi juga siapapun yang ada di sini, bahkan Doni Salmanan, keluarga dan juga istri dan keluarganya juga. Sangat ditakutkan ini akan terjadi dan agar ini tidak terjadi, maka semua proses peradilannya ini harus tetap diawasi, tetap harus berjalan seadil-adilnya dan diharapkan ini akan menjadi sebuah benchmark yang juga positif dan membuat orang-orang yang memiliki niat, tujuan dan sedang melakukan hal ini untuk menghentikan saat ini juga. Maka pesan dari kartu ini adalah satu, apapun itu pengelolaan keuangan kalian, jika kalian ingin melakukan sesuatu yang alternatif atau berbeda dengan apa yang biasa dan lazim konvensional dilakukan dengan menaruh uang di bank, maka jadikan bank ini tadi sebagai acuannya. Ingat, jika ternyata ada seseorang yang menawarkan keuntungan lebih daripada 4,5%, maka harus diselidiki dari mana dan akan kemana ini semua akan disalurkan. Terutama jika ternyata keuntungannya di atas 10%. Terutama jika ternyata itu semudah untuk mengklik ya atau tidak, atau binary option di dalamnya. Maka sebenarnya tidak ada cara yang mudah untuk mendapatkan uang. Tidak ada cara yang mudah untuk menjadi kaya raya. Tidak ada cara yang singkat untuk menjadi sukses dalam seketika. Dan bahwa mungkin kemajuan teknologi akan mempermudah itu hanya akan mempermudah bagaimana cara kita menjalankannya. Bukan memotong waktunya atau mempersingkat sehingga kita akan mendapatkan sesuatu tanpa melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi pendahulu kita. Maka hati-hati, hal seperti ini akan terjadi. Sekarang pun masih tetap terjadi. Skema Ponzi, robot trading, penipuan suntik modal masih terjadi dan marak di sekitar kita. Tetap hati-hati karena apapun itu tetap resiko akan ditanggung sendiri. Dan saya melihat bahwa apapun ini sepertinya kalaupun ada pembagian kepada korban, ini hanyalah sebuah cara untuk memenuhi asas keadilan saja. Akankah uangnya kembali? Saya pikir tidak 100%. Akankah Doni Salmanan akan dihukum? Ya, akan dihukum lebih tinggi daripada 4 tahun nantinya. Dan semoga dengan ini kita akan tahu bahwa perbuatan buruk apapun tidak akan terus menjadi baik hanya karena kita melakukan derma, beribadah atau berbagi kepada orang yang membutuhkan. Buruk tetaplah buruk, yang baik akan tetap baik adanya. Saya Denny Darko, terima kasih dan sampai jumpa.